Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elang Akbar Pirosi dari program studi kearsipan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada dengan NIM 17-416-383-SV-14121. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul pengelolaan surat pada Divisi Sekretaris Perusahaan PT Pertani Persero. Yang pertama, latar belakang dari tugas akhir saya ini adalah organisasi ataupun instansi dalam menunjang kegiatan administratif maupun birokrasinya pasti selalu membutuhkan informasi. Salah satu sumber informasi tersebut adalah arsip, di mana pada setiap pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh sebuah instansi pasti menghasilkan dokumen yang kemudian beberapa diantaranya disebut dengan arsip. Arsip sendiri menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan didefinisikan sebagai berikut. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip memiliki kaitan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh sebuah instansi, di mana dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh sebuah instansi akan menghasilkan sebuah arsip yang tersimpan atau tertuang dalam berbagai media, baik tekstual maupun non-tekstual. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh organisasi ataupun instansi dan menghasilkan salah satu jenis arsip adalah komunikasi. Komunikasi adalah proses kegiatan pengoperan atau penyampaian warta atau berita atau informasi yang mengandung arti dari satu pihak kepada pihak yang lain dalam usaha untuk mendapatkan saling pengertian. Komunikasi penting dilakukan oleh sebuah instansi untuk menerima ataupun mengirimkan informasi dari atau kepada pihak lain dengan tujuan satu pihak dengan pihak lain yang berkomunikasi saling mengerti tentang maksud dan tujuan dari apa yang disampaikan. Kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh sebuah instansi pada umumnya masih menggunakan media surat. Surat konvensional atau surat dengan media kertas masih banyak digunakan dalam berbagai instansi sebagai media dalam berkomunikasi. Surat sendiri adalah alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain untuk menyampaikan warta. Surat sebagai media komunikasi memuat informasi yang berperan penting dalam kegiatan administratif sebuah instansi, yang kemudian surat-surat tersebut sebagian dapat dikategorikan sebagai arsip yang kemudian perlu dikelola. PT Pertani, kegiatan kearsipan pada PT Pertani, kegiatan kearsipan dilakukan secara mandiri pada setiap divisi, di mana setiap divisi mengelola arsip-arsip yang berkaitan dengan divisinya, kecuali pengelolaan arsip surat. Arsip surat dikelola oleh satu divisi, yaitu Divisi Sekretaris Perusahaan. Surat merupakan salah satu arsip yang memuat informasi penting yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan, bukti hukum, dan bukti otentik, sehingga surat perlu dikelola dengan baik dan benar. Meskipun demikian, masih banyak instansi yang kurang peduli dengan arsip-arsip yang mereka miliki sehingga banyak terjadi kerusakan arsip. Pengelolaan arsip khususnya surat merupakan kegiatan dari awal pembuatan atau penerimaan, penyampaian, penggandaan, hingga penyimpanan surat. Kegiatan pengelolaan tersebut harus dilakukan dengan baik dan benar sehingga arsip dapat terjamin perawatan, penyimpanan, dan penataannya, serta dalam penggunaan dan penemuan kembalinya dapat dilakukan secara efisien dan agar supaya arsip dapat dilestarikan dan terus digunakan untuk keberlangsungan proses kerja instansi dalam mencapai tujuannya.
Dari latar belakang tersebut dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana penyelenggaraan kearsipan di divisi sekretaris perusahaan PT Pertani Persero. Yang kedua, bagaimana prosedur pengelolaan surat di divisi sekretaris perusahaan PT Pertani Persero. Kemudian yang ketiga, bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia dalam pengelolaan surat di divisi sekretaris perusahaan PT Pertani Persero. Yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama adalah arsip surat atau arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai jenis bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi yang dibuat oleh lembaga pendidikan, perusahaan organisasi, kemasyarakatan, dan perseorangan dalam kegiatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan surat merupakan bagian dari arsip. Surat adalah media komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi, pernyataan, pesan kepada pihak tertentu. Pengertian lain menjelaskan bahwa surat adalah alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain untuk menyampaikan berita. Yang kemudian kedua adalah pengelolaan arsip. Pengelolaan arsip adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen kearsipan dalam rangka mengelola keseluruhan daur hidup arsip yang terdiri dari fase penciptaan dan penerimaan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan suatu arsip. Pengelolaan arsip bertujuan untuk memudahkan pencarian data, mengantisipasi kehilangan dokumen, mendukung keberhasilan organisasi, dan apabila diperlukan data lama dapat dicari atau digunakan kembali. Pengelolaan arsip dapat dikatakan sebagai kegiatan penting dalam kegiatan kearsipan pada sebuah instansi, karena pengelolaan arsip akan sangat mempengaruhi kelancaran kegiatan sebuah instansi. Lalu selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan 3 cara, yaitu yang pertama, observasi partisipan. Observasi partisipan adalah teknik observasi di mana orang mengadakan observasi turut ambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi. Pencatatan saat observasi dilakukan secara langsung saat melakukan pengamatan. Observasi ini dilakukan oleh penulis dengan cara melakukan pengamatan langsung serta ikut dalam kegiatan yang dilakukan di sekretaris perusahaan PT Pertani. Pengamatan yang dilakukan oleh penulis berfokus pada kegiatan pengelolaan surat, baik surat keluar maupun surat masuk, yang kemudian dilakukan pencatatan pada setiap pengamatan yang dilakukan. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara dilakukan penulis dengan cara memberikan pertanyaan langsung kepada narasumber dengan tujuan untuk mendapat informasi sesuai dengan data apa yang dibutuhkan oleh penulis. Informasi diperoleh dari beberapa narasumber seperti kepala divisi sekretaris perusahaan, kepala bagian sekretaris perusahaan, dan staf sekretaris perusahaan. Yang ketiga adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Metode studi pustaka dilakukan dengan cara pencarian laporan tugas akhir, serta jurnal elektronik sesuai dengan tema yang diambil oleh penulis. Penulis juga mengambil data dari beberapa peraturan perusahaan yang berlaku di PT Pertani Persero. Lalu selanjutnya adalah profil organisasi. PT Pertani Persero merupakan badan usaha milik negara yang dibentuk sejak tahun 1959 sebagai pionir yang berfokus pada sektor pertanian. Dari waktu ke waktu, PT Pertani Persero telah berkembang menjadi pelaku utama di bidang agribisnis yang memproduksi, mengadakan, serta memasarkan sarana produksi dan komoditi pertanian. Sesuai dengan strategic direction pemegang saham, Persero
PT Pertani diposisikan sebagai BUMN yang berfokus pada usaha pergabahan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Fokus usaha ini telah mendorong perseroan mereposisi diri untuk memperkuat kinerja dengan membangun kompetensi bisnis inti menjadi perusahaan perbenihan dan perberasan nasional yang unggul dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan organisasinya, PT Pertani memiliki visi, misi, serta nilai-nilai perusahaan sebagai berikut. Visi dari PT Pertani yaitu menjadi perusahaan perbenihan dan perberasan nasional yang unggul dan berkelanjutan. Sedangkan misinya yaitu pertama, memproduksi dan memasarkan produk perbenihan, perberasan, dan sarana pertanian yang unggul dan ramah lingkungan. Kedua, menerapkan strategi pengembangan produk, peningkatan produktivitas dan pelayanan, serta memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan stakeholder lainnya. Ketiga, mengembangkan budaya perusahaan dan sumber daya manusia yang andal dan berintegritas didukung oleh prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Lalu nilai-nilai yang diterapkan oleh PT Pertani yaitu pertama, profesional, yaitu selalu menjalankan tugas dan fungsi perusahaan secara baik dan maksimal. Kedua, adaptif, yaitu selalu berusaha untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman serta lingkungan dalam bidang pertanian. Yang ketiga, disiplin, yaitu patuh terhadap nilai-nilai serta peraturan perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Selanjutnya itu integritas, yaitu dalam setiap tindakan selalu menjunjung tinggi dan mengedepankan kepentingan perusahaan. Yang terakhir yaitu ulet, berkemauan keras untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan dan cita-cita perusahaan. Selanjutnya yaitu pengorganisasian kearsipan. Pengorganisasian arsip merupakan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan kearsipan yang dilakukan dengan tujuan untuk penataan serta perawatan terhadap arsip sehingga arsip tetap terjaga dan dapat digunakan serta mudah untuk ditemukan saat dibutuhkan. Pada PT Pertani, pengelolaan arsip masih dilakukan secara manual, belum menggunakan sistem pengelolaan elektronik, yang kemudian arsip-arsip tersebut diorganisir oleh staf kearsipan yang bukan dengan latar belakang kearsipan. Sistem penyimpanan arsip pada PT Pertani masih menggunakan sistem desentralisasi, di mana penyimpanan dan pengelolaan arsip dilakukan secara mandiri pada masing-masing divisi. Selanjutnya, pengelolaan arsip. Yang pertama yaitu jenis arsip. Pada PT Pertani, Persero menghasilkan berbagai jenis arsip dari setiap kegiatan pada masing-masing divisi di dalamnya, yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Terdapat arsip aktif, inaktif, dan vital yang tersimpan di setiap divisi pada PT Pertani Persero, dengan mayoritas adalah arsip dalam bentuk tekstual, karena PT Pertani dalam pengelolaan arsipnya masih belum menggunakan sistem elektronik. Terdapat juga beberapa arsip dalam bentuk foto. Mengingat fungsi dari PT Pertani adalah sebagai perusahaan penyedia sarana produksi pertanian, maka secara umum arsip yang dihasilkan di PT Pertani adalah arsip mengenai bukti jual beli, surat-surat, serta beberapa arsip vital yang hanya dapat diakses oleh pihak tertentu saja. Sedangkan pada divisi sekretaris perusahaan, arsip yang dihasilkan berupa arsip surat, baik surat masuk maupun surat keluar, yang berhubungan dengan kegiatan direksi seperti surat undangan, surat keputusan, surat perintah, kesepakatan atau perjanjian, dan lain sebagainya. Volume arsip yang ada di divisi sekretaris perusahaan, baik yang tercipta dan tersimpan adalah arsip surat, terdapat 24 box arsip dengan ukuran lebar masing-masing box 35 cm untuk menyimpan arsip-arsip tersebut. Maka dapat diketahui volume arsip yang tersimpan adalah sebagai berikut. Dari jumlah box arsip dikalikan dengan lebar box arsip dibagi 100 dan hasilnya adalah 4,8 meter linear. Arsip-arsip tersebut disimpan di dalam ruang penyimpanan pada divisi sekretaris perusahaan PT Pertani dan diletakkan di rak penyimpanan arsip. Ketiga,
Kondisi-kondisi arsip. Kondisi arsip yang terdapat pada divisi sekretaris perusahaan PT Pertani Persero dapat dikatakan masih belum terkelola dengan baik. Penataan box juga terlihat masih berantakan. Hal ini mungkin terjadi karena staf kearsipan yang bertugas tidak memiliki latar belakang kearsipan, serta kesadaran akan pentingnya arsip di lingkungan instansi masih kurang. Penataan arsip dan box arsip masih berantakan dikarenakan setelah penggunaan arsip atau box arsip, pengguna tidak mengembalikan arsip atau box arsip seperti semula. Juga terdapat beberapa arsip yang peletakannya tidak sesuai dengan box aslinya. Untuk retensi arsip juga belum terlaksana dengan baik. Walaupun jadwal retensi arsip sudah tersusun, namun pelaksanaannya masih belum sesuai dengan jadwal tersebut, sehingga banyak terjadi penumpukan arsip. Dari segi ruang penyimpanan arsip juga kurang diperhatikan, di mana arsip hanya disimpan di dalam suatu ruangan tanpa memperhatikan suhu dan kelembapan ruang tersebut. Lalu berikutnya adalah sistem pengelolaan arsip di PT Pertani Persero. Sistem pengelolaan arsip di PT Pertani Persero mencakup proses penciptaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip. Arsip pada PT Pertani Persero tercipta dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh setiap divisi yang terdapat pada instansi. Dari setiap kegiatan tersebut kemudian menghasilkan sebuah rekaman kegiatan yang beberapa di antaranya dapat dikategorikan sebagai arsip. Arsip yang tercipta kemudian disimpan dan dilakukan pemeliharaan oleh masing-masing divisi yang bersangkutan. Setiap divisi pada PT Pertani Persero memiliki ruang penyimpanan arsipnya sendiri, di mana pada setiap ruang penyimpanan terdapat rak arsip dan box arsip untuk menyimpan arsip. Pemeliharaan arsip pada PT Pertani belum dilakukan secara maksimal. Walaupun sudah tersedia ruang penyimpanan pada setiap divisi, namun fasilitas untuk melakukan pemeliharaan arsip masih belum memenuhi standar. Seperti contohnya, terdapat beberapa box arsip yang masih menggunakan kardus biasa, pengatur suhu dan kelembapan ruangan yang juga belum ada dan hanya menggunakan camper, serta masih terdapat penumpukan box arsip yang terjadi akibat penyusutan arsip yang tidak sesuai dengan jadwal, sehingga ruang penyimpanan arsip menjadi penuh. Penyusutan arsip pada PT Pertani belum dilakukan secara disiplin. Jika mengacu pada jadwal retensi arsip aktif yang sudah melebihi masa 5 tahun dan maksimal 10 tahun, seharusnya dapat dikatakan sebagai arsip inaktif yang kemudian dilakukan pemindahan ke unit pengolah dari unit pengolah ke unit kearsipan. Setelah dipindahkan, kemudian dilakukan penilaian kembali arsip mana yang akan dimusnahkan dan disimpan sebagai arsip statis. Namun dalam prakteknya, penyusutan arsip pada PT Pertani Persero tidak dilakukan sesuai jadwal, bahkan hingga melebihi jadwal maksimal retensi arsip yaitu 10 tahun, sehingga mengakibatkan penumpukan arsip. Arsip inaktif yang terdapat di unit kearsipan beberapa juga masih belum dimusnahkan dan hanya dilakukan penumpukan yang mengakibatkan keterbatasan ruang penyimpanan. Lalu selanjutnya adalah prosedur pengelolaan surat. Pengelolaan surat masuk dan surat keluar PT Pertani dilakukan oleh divisi sekretaris perusahaan PT Pertani. Pengelolaan surat mencakup mulai dari penciptaan, penerimaan, sampai dengan penyimpanan surat. Pertama, yaitu alur dari surat masuk pada divisi sekretaris perusahaan. Yang pertama yaitu dilakukan penerimaan. Pada tahap penerimaan dilakukan identifikasi media apa yang digunakan oleh pengirim untuk mengirimkan surat. Surat yang diterima melalui email akan melalui proses pengunduhan dan pencetakan surat. Jika surat diterima melalui fax, akan dilakukan proses fotokopi terlebih dahulu sehingga surat yang diterima tidak dalam bentuk digital. Surat-surat yang masuk akan dicatat pada form penerimaan surat. Yang kedua
yaitu identifikasi tujuan surat. Setelah dilakukan, tahap selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap tujuan surat yang diterima akan ditujukan kepada siapa. Lalu selanjutnya adalah pengarahan surat. Setelah dilakukan identifikasi kepada siapa surat ditujukan, kemudian surat akan diarahkan kepada penerima dengan melalui kontrol poin bahwa tujuan surat jelas dan surat yang diterima adalah surat asli dan lengkap. Jika surat ditujukan untuk divisi lain, maka akan dilakukan disposisi ke divisi yang bersangkutan. Sedangkan jika surat ditujukan kepada direksi, maka akan dilakukan tahap registrasi dengan melakukan input data dalam agenda surat dan pemberian kode sesuai dengan skema klasifikasi, dan kemudian dilakukan pencatatan disposisi. Surat yang memerlukan balasan akan diteruskan pada tahap pembuatan surat, sedangkan surat yang tidak memerlukan balasan akan diberkaskan. Lalu yang kedua adalah alur dari surat keluar. Untuk surat keluar, alurnya adalah sebagai berikut, yaitu pertama, melakukan pembuatan atau penjawaban surat, penyusunan konsep surat atas perintah direksi atau pimpinan sesuai dengan kaidah tata naskah dinas PT Pertani Persero, yang kemudian dilakukan registrasi surat. Lalu selanjutnya registrasi surat. Sebelum proses registrasi surat, dilakukan pengecekan apakah surat sudah lengkap dan sudah sesuai atau belum. Konsep surat yang belum lengkap dan sesuai akan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan. Sedangkan konsep surat yang sudah lengkap dan sesuai akan diberikan nomor surat dan kode klasifikasi sesuai dengan isi surat. Setelah itu, dilakukan pengetikan yang kemudian akan ditandatangani oleh direksi atau pimpinan. Selanjutnya, dilakukan penggandaan. Surat yang sudah jadi dan siap untuk dikirimkan akan digandakan dengan cara dilakukan scanning atau fotokopi, yang kemudian salinan tersebut disimpan untuk dijadikan arsip. Dan tahap terakhir yaitu pengiriman. Surat dikirimkan ke alamat tujuan online atau dengan jasa ekspedisi manual. Surat yang dikirim secara online dulunya akan diproses dengan menggunakan sistem kearsipan elektronik. Akan tetapi karena sistem tersebut sekarang sudah tidak dapat digunakan, maka surat tetap dicetak. Lalu selanjutnya adalah penyimpanan dan perawatan arsip. Surat masuk dan surat keluar, penyimpanannya dilakukan secara terpisah, di mana surat masuk dijadikan satu dengan surat masuk dan surat keluar dijadikan satu dengan surat keluar. Klasifikasi penyusunan keduanya sama. Dalam setiap box arsip, surat-surat tersebut disusun menggunakan kode klasifikasi numerik dan diurutkan secara kronologis berdasarkan tanggal surat dengan kurun waktu 1 tahun pada setiap boxnya. Penyimpanan surat dilakukan dengan cara disusun di atas meja kerja. Beberapa dimasukkan map dan disusun di dalam rak penyimpanan arsip dan filing kabinet. Arsip surat yang belum disusunkan disimpan di dalam kardus dan diletakkan di dalam ruangan penyimpanan arsip. Penyimpanan yang belum sesuai prosedur kemudian menyebabkan penumpukan arsip. Penyimpanan belum dilakukan sesuai dengan standar karena keterbatasan ruang, di mana volume arsip yang harus disimpan berbanding terbalik dengan ruangan yang tersedia. Selain karena terbatasnya ruang, kemudahan dalam mencari surat yang sering dibutuhkan menjadi alasan mengapa arsip surat disusun di atas meja kerja. Untuk surat yang bersifat rahasia disimpan secara pribadi oleh direksi di dalam ruangannya, dan tidak semua orang dapat melihat atau mengakses ruang penyimpanan arsip direksi. Perawatan arsip surat pada divisi sekretaris perusahaan PT Pertani Persero terbilang masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh ANRI, di mana ruang penyimpanan hanya sekedar dibersihkan dengan cara disapu, sedangkan untuk arsip surat yang berada di dalam kardus jarang sekali dibersihkan. Dan untuk arsip yang disimpan di atas meja kerja, dibersihkan bagian luar kertasnya saja dengan cara dilap.
Keterbatasan sarana dan prasarana perawatan arsip menjadi faktor utama mengapa arsip surat pada divisi sekretaris perusahaan PT Pertanian Persero kurang begitu diperhatikan. Ruang penyimpanan juga belum menggunakan alat pengatur suhu dan kelembapan, hanya mengandalkan camper yang juga jarang dilakukan pengecekan apakah camper masih tersedia atau sudah habis. Penataan kardus juga dilakukan dengan cara ditumpuk yang berisiko menyebabkan kerusakan arsip. Yang selanjutnya yaitu pemindahan arsip surat ke unit kearsipan. Pemindahan arsip surat ke unit kearsipan belum dilaksanakan secara tertib dan teratur, dikarenakan penumpukan yang terjadi terus-menerus sehingga mengakibatkan kurangnya ruang yang tersedia di unit kearsipan. Hal tersebut bisa terjadi akibat sistem pengelolaan arsip yang belum tertib sesuai dengan jadwal retensi yang ada. Alasan lain yang menjadi faktor terhambatnya pemindahan arsip surat ke unit kearsipan yaitu karena petugas kearsipan yang merasa jika arsip surat dipindahkan ke unit kearsipan akan mempersulit pencarian arsip-arsip yang sewaktu-waktu dibutuhkan, sehingga petugas kearsipan lebih memilih untuk menyimpan sendiri arsip-arsipnya dan tidak dipindahkan ke unit kearsipan sebelum benar-benar tidak dibutuhkan lagi. Kemudian yang terakhir adalah pengelolaan arsip surat pada unit kearsipan. Arsip-arsip yang terdapat pada unit kearsipan, baik itu arsip surat maupun arsip yang lain, sangat kurang diperhatikan pengelolaannya. Unit kearsipan di PT Pertanian Persero sebenarnya sudah didirikan sejak tahun 2008 dan aktif dalam melakukan kegiatan kearsipan sampai dengan 2013. Setelah itu kegiatan kearsipan di unit kearsipan PT Pertani berhenti. Menurut Wiwin, salah satu staf di divisi sekretaris perusahaan, dijelaskan bahwa kegiatan kearsipan di unit kearsipan berhenti karena faktor SDM, di mana pada saat itu petugas kearsipan yang bertugas mengelola unit kearsipan hanya ada satu, dan semenjak itu kegiatan pengelolaan arsip difokuskan pada tiap-tiap divisi. Untuk unit kearsipan berfungsi hanya sebagai gudang untuk menyimpan arsip-arsip dari setiap divisi yang mulai menumpuk tanpa dikelola sama sekali. Pengelolaan arsip yang dilakukan pada tiap-tiap divisi dapat berjalan akan tetapi kurang efektif dan efisien karena setiap divisi melakukan sistem pengelolaan arsip dengan caranya masing-masing. Divisi sekretaris perusahaan melakukan pengelolaan arsip dengan cara mengosongkan salah satu ruangan untuk dijadikan sebagai unit kearsipannya sendiri. Ruang tersebut dikelola oleh satu petugas. Arsip-arsip yang dirasa sudah tidak digunakan akan dipindahkan ke ruangan tersebut. Walau demikian, tidak ada jadwal pasti kapan arsip tersebut akan dipindahkan. Jadwal pemusnahan arsip juga belum terjadwal dengan pasti. Arsip surat yang terdapat pada unit kearsipan divisi sekretaris perusahaan dikelola dengan langkah awal melakukan pengecekan terhadap keutuhan fisik dan kelengkapan surat tersebut. Surat yang dirasa penting namun secara fisik tidak utuh lagi atau tidak lengkap akan dipertimbangkan untuk disimpan. Sedangkan surat biasa jika tidak lengkap atau tidak utuh secara fisik akan dimusnahkan. Setelah dilakukan pengecekan terhadap kondisi fisik surat tersebut dipilah berdasarkan kode klasifikasi surat dan tahun surat tersebut. Sebelum surat-surat tersebut dimasukkan ke dalam box, disusun terlebih dahulu daftar arsip, kemudian disusun dan dimasukkan ke dalam box arsip yang diberi label angka untuk memudahkan pencarian. Dalam satu box arsip, penyusunan surat diurutkan berdasarkan nomor surat dari yang terkecil ke terbesar. Kemudian tiap box dipisahkan dan diurutkan berdasarkan tahun surat tersebut. Surat-surat yang telah disusun akan dimasukkan ke box, kemudian disusun pada sebuah rak penyimpanan. Pemeliharaan arsip surat dilakukan dengan cara membersihkan permukaan surat, box, dan ruang penyimpanan arsip.
Ruang penyimpanan arsip sudah memiliki AC untuk mengatur suhu. Untuk mengatur kelembapan masih menggunakan air humidity controller dan masih belum menggunakan air humidity controller dan masih menggunakan camper. Penyusunan arsip surat masih belum dilaksanakan sejak tahun 2011, sehingga surat-surat dari tahun 2011 sampai dengan sekarang masih disimpan. Hanya beberapa surat yang dimusnahkan tiap tahunnya karena kondisi fisik surat yang sudah rusak berat. Selanjutnya yaitu kendala dalam pengelolaan surat. Kendala yang pertama adalah dari sumber daya manusia. Dalam pelaksanaannya, kendala yang ditemui yaitu sumber daya manusia. Pada setiap divisi yang terdapat di PT Pertani, kegiatan kearsipan belum ditangani oleh petugas yang memiliki latar belakang kearsipan, serta kesadaran sumber daya manusia tentang pentingnya arsip masih sangat kurang. Pada tahun 2013, PT Pertani pernah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengelola arsip-arsipnya. Pada saat itu telah dibentuk sebuah sistem kearsipan untuk PT Pertani. Lalu kembali lagi ke masalah SDM, di mana masih sangat kurang kesadaran akan pentingnya kearsipan, sehingga sistem kearsipan yang telah dibentuk tidak dilaksanakan dengan baik hingga bertahun-tahun, sehingga arsip yang tersimpan terkelola seadanya, serta fasilitas penunjang yang tersedia tidak dimanfaatkan secara maksimal. Apabila setiap tugas pada divisi masing-masing mau untuk lebih bertanggung jawab atas arsip divisinya masing-masing dengan berpedoman pada sistem yang pernah dibentuk, maka arsip-arsipnya akan terkelola dengan lebih baik. Kendala yang kedua yaitu sarana dan prasarana. Dari segi sarana dan prasarana sebenarnya sudah tersedia, tetapi karena SDM yang kurang mau bertanggung jawab atas sarana dan prasarana yang tersedia, sehingga menyebabkan sarana dan prasarana tidak termanfaatkan dengan baik dan menjadi rusak. Dari hasil wawancara dengan pengurus kearsipan divisi sekretaris perusahaan, dijelaskan bahwa saat ini karena fasilitas yang ada terlanjur rusak dan beberapa sudah tidak dapat digunakan, maka untuk menjalankan kegiatan kearsipan sesuai dengan sistem yang pernah dibentuk akan memerlukan biaya yang sangat besar. Sedangkan direksi masih belum bisa memprioritaskan anggaran untuk pembiayaan sarana dan prasarana bidang kearsipan. Lalu kesimpulan dari tugas akhir saya adalah divisi sekretaris perusahaan PT Pertani memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan arsip surat perusahaan, baik itu surat masuk dan surat keluar. Pengelolaan surat baik surat masuk dan keluar yang meliputi penerimaan atau pembuatan surat, identifikasi atau registrasi surat, pengarahan surat, pengarsipan hingga pemusnahan dilakukan secara mandiri oleh divisi sekretaris perusahaan. Penyimpanan arsip belum dilakukan secara maksimal mengingat ruang penyimpanan yang belum memadai dan kurangnya kesadaran SDM. Penyimpanan arsip surat sebagian terletak di ruang penyimpanan dan disimpan di dalam filing kabinet, dan sebagian disusun di atas meja kerja. Penyusutan masih belum dilakukan karena tidak adanya jadwal retensi arsip yang jelas, sehingga banyak arsip yang seharusnya sudah dimusnahkan akan tetapi masih disimpan dalam ruangan penyimpanan sehingga menyebabkan penumpukan. Pengelolaan arsip dilakukan dengan tahap awal melakukan identifikasi terhadap kondisi fisik arsip dan isi arsip, kemudian arsip disusun pada box arsip dengan memberi label dan nomor arsip pada box, itu selanjutnya dicatat pada daftar arsip. Penyelenggaraan kearsipan di divisi sekretaris perusahaan dirasa kurang maksimal karena sarana dan prasarana yang kurang memadai serta kurangnya SDM untuk melaksanakan kegiatan kearsipan. Kegiatan kearsipan hanya mengandalkan 1-2 petugas arsip saja untuk menjalankan kegiatan kearsipan dan dibantu oleh mahasiswa atau pelajar yang sedang melakukan kegiatan magang atau PKL setiap tahunnya. Berdasarkan pernyataan tersebut, diambil kesimpulan bahwa kendala utama yang dihadapi oleh PT Pertani dalam pelaksanaan kegiatan
kearsipan adalah kurangnya SDM sebagai petugas kearsipan dan kurangnya kesadaran terhadap pentingnya penyelenggaraan kegiatan kearsipan serta sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga pelaksanaan kegiatan kearsipan tidak dapat dijalankan dengan maksimal. Saran dari penulis yaitu pertama, sebagai dasar dapat dilakukan pengembangan terhadap sumber daya manusia dengan cara memberikan pelatihan terhadap petugas kearsipan pada setiap divisi di PT Pertanian Persero. Sumber daya manusia merupakan faktor penting untuk dapat meningkatkan kualitas kegiatan kearsipan. Maka dari itu perlu dilakukan kegiatan pelatihan untuk mengembangkan skill dan kesadaran SDM terhadap pentingnya kegiatan kearsipan. Yang kedua yaitu menambah sarana dan prasarana guna mendukung kegiatan kearsipan. Setelah pengembangan terhadap SDM perlu diimbangi dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai sehingga kegiatan kearsipan dapat dilaksanakan dengan lancar. Terima kasih, sekian presentasi tugas akhir saya. Ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.